Ya, silakan duduk. Shalom. Selamat sore saudara kasih Tuhan. Kita masuki pada bulan yang ke-9 di tanggal 1 September ini. Dan biarlah kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan selama 8 bulan. Tuhan sudah menyertai dan memberkati kita. Dan kita akan tuntaskan perjalanan bersama dengan Tuhan di tahun 2013 ini. Di penghujung tahun pasti kita sudah mulai memikirkan bagaimana nanti kita akan ibadah dan perayaan Natal yang kita persiapkan jauh sebelumnya. Namun sekaligus mengingatkan, bukan persiapan teknis saja yang diperlukan, tapi berdoalah untuk jiwa-jiwa yang nanti akan saudara ajak untuk datang dalam ibadah Natal di akhir tahun. Puji Tuhan. Dan saya percaya saudara sudah memiliki kartu doa. Yang belum berdoa, tentu saudara akan bisa mengambil kartu doa untuk mendoakan minimal setiap hari itu minimal 10 orang. Percaya pasti akan berdampak luar biasa. Bukan saja orang lain akan diberkati, tapi saudara sendiri pasti diberkati. Amin. Mari kita berikan saudara-saudara yang menyambut firman Tuhan. Kemarin dalam doa puasa saya menyampaikan firman Tuhan mengenai hal yang seringkali dipertanyakan kepada saya, yaitu mengapa orang Kristen masih harus mengalami penderitaan. Firman Tuhan kemarin dalam doa puasa saya bagikan dari 1 Petrus pasal yang keempat, saya baca ulang saudara ini untuk nyambung pada pesan Tuhan pada saudara ini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Secara lengkap kemarin saya sudah sampaikan mengapa kita harus menderita. Ada banyak hal tentu. Pertama tentu bisa melalui hukum tabur tuai. Siapa yang bersalah itu pasti akan dihukum. Dan bahkan saya katakan kemarin, lebih baik dihukum sekarang daripada dihukum nanti. Tapi lebih dari itu, penderitaan yang kita alami itu membuktikan bahwa di dalam diri kita masih ada hal yang harus dibenahi. Kalau saya katakan masih ada dosa yang ada nanti, atau mungkin akibat dosa masa lalu yang belum diselesaikan. Bersyukur kalau sekarang kita mendapatkan penderitaan itu. Tapi lebih dari itu adalah bahwa setiap orang yang mengalami penderitaan dalam Kristus Yesus, saudara juga dipersiapkan untuk dapat menolong mereka yang mengalami penderitaan. Amin. Ada banyak hal dan itu sekaligus akan membuat kita semakin dekat, melekat pada Tuhan. Memiliki pengertian ini mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang demikian, membuat kita menjadi orang-orang yang siap untuk menjalani perjalanan kehidupan, proses yang harus dihadapi oleh setiap umat Tuhan. Karena Tuhan menuntut apa? Kebenaran harus nyata berkuasa hidupan kita. Bahkan melalui penderitaan, di sana dikatakan supaya kita tidak lagi melakukan dosa itu. Dan sisa waktu yang ada kita pergunakan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara, ada banyak hal yang bisa kita petik dari pelajaran ini. Tapi melengkapi, mari sekarang saya bawa saudara, masih ada kaitannya, yaitu dari kitab Daniel, pasal yang ke-12. Daniel pasal 12, kita akan membacanya, dan kita akan melihat hal-hal yang penting di sana, untuk kita bisa memahami bersama-sama. Karena Tuhan menghendaki supaya kita bukan saja mengenal Dia, percaya kepada Dia. Kita harus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud bukan banyaknya pengetahuan tentang Dia, tapi satu proses yang sekaligus membentuk kehidupan kita menjadi manusia baru, berkarakter ilahi. Dan bahkan lebih dari itu adalah Tuhan menghendaki kita terus mengalami peningkatan kualitas kehidupan kita. Ya, mari kita baca selengkapnya ayat 1 sampai dengan 13. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael,
Pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsa akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ya, naik ke surga, ya, masuk surga atau neraka. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab ini sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu mendengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi dia yang kekal, hidup yang kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Satu masa dan dua masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini hanya akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari antara orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahami. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1.290 hari. Berbahagialah orang yang akan tetap menanti-nanti dan mencapai 1.335 hari, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Mari semua katakan amin. Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, Tuhan menghendaki kita bertumbuh, Tuhan menghendaki kita berbuah, Tuhan menghendaki kita lebih dari sekedar bertumbuh dan berbuah dalam pengenalan kita akan Tuhan. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kita lulus dari setiap jenjang-jenjang tahapan proses yang memang harus terjadi. Karena Tuhan menghendaki kita akhirnya itu sempurna. Sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kriteria sempurna Dia yang punya. Tapi yang jelas, sebagaimana pada ayat yang sebelum tadi dikatakan, banyak orang yang akan disucikan, dimurnikan, diuji. 3 tahapan ini harus dialami. Mengenai apa yang dibacakan di sini tentang akhir zaman, kita tidak lagi perlu memperdebatkan kapan itu akhir zaman. Kita sudah masuk pada akhir zaman. Tanda-tanda tentang akhir zaman sudah nampak jelas. Tuhan punya kerinduan melalui pemberitaan firman Allah ini supaya kita tidak terkecoh, kita tidak terlena, kita tidak menjadi lalai. Memang kita beribadah, kita menaruh satu pengharapan kepada Tuhan. Apalagi bagi saudara yang sedang mengalami penderitaan, mengalami tekanan, mengalami pergumulan yang berat. Pasti kerinduannya adalah supaya segera selesainya pergumulan itu. Supaya segera dijawabnya apa yang menjadi doa-doa kita selama ini. Namun saya sebelum jauh, saya akan mengatakan, kalau saudara dengarkan firman Tuhan ini dengan baik-baik, jawaban Tuhan pasti ada di dalamnya. Tuhan setia, Dia pasti menggenapi semua janjinya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan.
Tanda-tanda yang sudah seringkali saya sampaikan oleh mimbar bahwa peperangan sudah sampai hari ini peperangan tidak pernah selesai. Bahkan yang disebut peperangan itu adalah konflik horizontal yang terjadi. Kalau pernah kita dengar atau sedang terjadi bangsa antar bangsa, suku antar suku. Saudara perhatikan bagaimana Suriah, bagaimana Mesir, bagaimana Irak. Itu semua antar suku. Bahkan bukan antar suku sekarang, kalau di Indonesia, di Jakarta ataupun Semarang, antar kampus, antar RT, antar desa, terjadi konflik horizontal. Kasih semakin dingin. Itu penyebab utamanya. Mengapa begitu mudah munculnya pertikaian, permusuhan, konflik horizontal. Tanda yang lain, anomali, mengakibatkan kesulitan ekonomi. Ya, begitu banyak masalah yang sedang terjadi. Indonesia hari-hari ini sedang mengalami tekanan yang sangat kuat. Bukan saja akibat oleh karena melemahnya rupiah, menguatnya dolar, tapi sebelumnya begitu banyak faktor yang membuat posisi kita ini menjadi terjepit. Itu Indonesia. Tapi lebih parah lagi Eropa, lebih parah lagi Amerika yang selama 10 tahun terakhir mengalami krisis yang luar biasa. Kami mendengar melalui televisi bahwa pada bulan Mei yang lalu Pak Obama memberikan satu kebijakan baru. Dan kemarin saya mendengar bahwa sudah ada peningkatan perekonomian di Amerika. Dan itu cuma kecil sekali, 0,3 sekian persen. Belum 1%, belum sampai 0,5%. Tapi itu sudah membanggakan. Dan bahkan akibatnya apa? Dalam siaran di Metro, kalau tidak salah saya mengikuti acara For Business itu mengenai bisnis, dan itu di sana dibahas mengenai begitu Amerika mulai bangkit, kebangkitannya itu menekan perekonomian Indonesia. Dampak yang pertama yang kena adalah tempe. Aneh. Jadi yang kena langsung tempe. Kenapa? Kedelainya impor dari Amerika. Jadi yang kena lagi rakyat yang di bawah lagi. Pasti yang kaya-kaya itu jarang sudah makan tempe. Ya. Tapi penduduk terbanyak itu ada di strata bawah ini. Ini yang terjadi. Pendengar di sana mulai baik, di bagian lain menurun. Eropa sampai dengan hari ini belum mampu bangkit dan sebagai ekonomi. Itu sudah dinubuatkan bahwa kelaparan akan terjadi di mana-mana, kesulitan ekonomi akan terjadi di mana-mana. Bukan hanya perang, bencana alam juga. Bencana alam macam-macam, banjir bandang. Bahkan satu daerah seperti Arab kemarin terjadi belum pernah hujan bahkan banjir. Di negara Uni Emirat Arab terjadi banjir. Aneh. Bahkan di daerah Saudi juga turun apa yang disebut beberapa tahun yang kemarin, salju. Ini mengejutkan sekali. Ada apa lagi sebenarnya? Tetapi yang dimaksud pembacaan ini bukan hanya secara sektoral, bukan hanya secara regional, tetapi akan terjadi kesesakan yang besar yang terjadi di dunia ini. Tetapi ada janji Tuhan. Kalaupun terjadi kesesakan, kesukaran yang besar sedang melanda bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia, Allah berjanji, saudara dan saya diluputkan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan. Siapa yang diluputkan itu adalah saudara dan saya yang namanya dicatat dalam kitab kehidupan. Maka teguhkan, jangan gampang saudara melemah, menjadi tawar hati, tapi tanggallah karena Tuhan yang sudah memanggil saudara dan saya diampunilah dosa kita, diselamatkan kita, nama kita dicatat, kita menjadi pewaris daripada kerajaan surga itu. Jangan terlalu cepat kita menyerah, jangan terlalu cepat kita untuk putus asa oleh karena kesulitan-kesulitan yang terjadi. Tuhan sudah berjanji, dikatakan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Belum pernah terjadi. Saya belum tahu kesukaran besar dalam bentuknya seperti apa yang pasti melanda harkat hidup manusia. Pasti itu menyentuh tentang kebutuhan kehidupan manusia. Tetapi ada janji yang luar biasa. Di sana dikatakan, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Kita mesti pastikan, saudara mesti pastikan,
apakah nama saudara dicatat? Kalau saudara yang dimaksud, yang namanya dicatat di kelurahan, saudara bisa datang ke Pak Lurah. Allah, nama saya ada enggak di sini? Coba bongkar. Oh ada, ya tenang, diakui jadi penduduk. Tapi iso. Adakah cara untuk memastikan bahwa nama saudara dan saya ini dicatat dalam kitab kehidupan itu? Ada. Dimulai dari Roma 10 ayat 9-10. Dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dan ini adalah satu proses yang terus berlangsung. Pada saat saudara berbalik dari jalan-jalan yang jahat, kita bertobat, kita mengaku dosa, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu pula saya percaya nama saudara dan saya telah dicatat dalam kitab kehidupan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Maka saudara kasih Tuhan, kalau di dalam Yesaya 49 ayat 16, wah, bukan saja dicatat dalam kitab kehidupan, bukan saja nama kita, ya, tetapi coba kita baca dalam Yesaya 46 ayat yang ke-16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tangan. Bukan hanya nama, tetapi wajah kita. Wow, luar biasa. Bangga kita menjadi anak Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Ayo kembali berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan yang luar biasa. Siapa yang akan terluput adalah mereka yang namanya didapati dalam kitab di kehidupan. Bahkan kalau kita baca dari Yesaya 49:16 ini, bahkan bukan hanya nama kita yang dicatat, tetapi wajah kita. Ya, melukiskan engkau di telapak tangan. Ini luar biasa, saudara. Ya, maka kita mesti meneguhkan hal ini. Dan kita sekaligus mempersiapkan diri. Kita sudah masuk ke akhir zaman. Kita harus lebih waspada, berjaga-jaga, lebih fokus, lebih sungguh-sungguh. Perlu kita melakukan koreksi dari kegiatan yang kita jalani selama ini. Kalau saya hanya menghitung katakanlah satu hari, saudara punya kegiatan hari demi hari, katakanlah 10 kegiatan. Inilah waktunya saudara untuk melakukan seleksi mana kegiatan yang berdampak kekal, mana kegiatan yang tidak berdampak kekal. Saudara harus berani, mempunyai keberanian untuk membuang kegiatan yang tidak ada gunanya, yang sia. Ini waktu supaya kita lebih fokus, lebih sungguh-sungguh di dalam kita memberikan pernyataan, aku percaya kepada Yesus, aku mengasihi Yesus. Ini yang akan menjadi sebuah kekuatan baru untuk kita bisa berlomba di akhir zaman. Masalahnya sekarang adalah bagaimana saudara mempertahankan nama yang dicatat di sana. Jangan sampai begitu mudah terdelete, jangan sampai mudah terhapus. Apa bisa terhapus? Kita buktikan saja melalui kebenaran firman. Ini yang Tuhan ingatkan. Saya percaya kita menjadi anak Tuhan ini seringkali kita hanya terjebak hanya oleh karena persoalan, hanya kita ingin segera persoalan itu selesai. Sehingga kita jarang atau tidak atau sedikit waktu saja untuk memperhatikan situasi dan kondisi zaman hari-hari. Padahal kita sedang masuk. Pencobaan sedang dilepaskan di mana-mana. Kalau kita tidak sungguh waspada, kita tidak berjaga-jaga, dan tidak mempersenjatai diri kita dalam ibadah kita, dalam pengiringan kita dengan ketekunan, kita, nama kita bisa terhapus. Kita buktikan. Saya ingin mengajak saudara memakai ayat yang 10, karena di sana dikatakan banyak orang yang akan disucikan. Artinya akan banyak orang yang bertobat. Seperti Roma 10 ayat 9-10 tadi, seperti saudara dan saya mengalaminya. Sudah mengalami. Sejak saat itu namamu dicatat. Tetapi saya ingin menyatakan hal ini, penyucian tidak terjadi satu kali. Penyucian terjadi bagi orang yang belum percaya, akhirnya dia dijawab oleh Roh Kudus, akhirnya dia mengaku dosa, dan akhirnya kemudian dibaptis air, dan akhirnya dia menjadi pengikut Kristus yang menjadi ahli waris kerajaan surga. Disucikan. Dosa yang merah seperti timnis sudah berubah putih seperti salju. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Tetapi bagaimana kita selanjutnya?
Apakah kita menjadi orang-orang yang sejak saat itu kita benar-benar sudah menjadi Kristen, sudah memiliki perubahan dalam orientasi kehidupan? Cara hidup kita apakah sudah berubah? Coba dibongkar dari Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Mestinya sejak kita bertobat, kita menerima baptisan air, kita sudah menjadi manusia baru, kita sudah harus punya orientasi hidup yang baru, yaitu hidup mengandalkan Tuhan, hidup menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Maka diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir akan dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan apa? Ini yang harus terjadi. Ada banyak diantaranya yang datang kepada saudara hanya berkata, Pak, saya sudah sekian lama beribadah, saya sudah sekian lama jadi orang Kristen, tetapi buah Kristen saya kok nggak keluar, kok nggak ada, apa manfaatnya? Saya ingin katakan sekarang, kalau orientasi kehidupan sudah berubah, tidak mengandalkan Tuhan, tidak menaruh pengharapan pada Tuhan, saudara tidak akan menikmati Kristen. Tapi kalau mulai hari ini kita sungguh-sungguh menyadari, ini adalah rahasia jawaban mengapa kita belum menikmati pengiringan kita kepada Tuhan, belum menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya percaya kalau sore hari ini kita mendengar firman ini dan kita mengakui dosa dan salah kita, salah langkah kita, saya percaya Tuhan akan segera memberkati saudara. Mari kembali tepuk tangan, haleluya. Ditandai dengan apa saudara? Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Arah orientasi pikiran tidak kepada dunia, tidak kepada uang, tidak kepada kekuatan manusia, tetapi arah hidup kita hanya merambatkan penaruh harapan dan tertuju hanya kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Dan tidak mengalami bagaimana mengalami teriknya atau panasnya, panas teriknya hidup. Sebab kita pohon kehidupan yang merambatkan akarnya pada sumber air. Mungkin dunia ini akan krisis, saudara akan mengalami. Saudara mungkin juga akan membeli barang menjadi lebih mahal, bensin menjadi lebih mahal, lombok menjadi lebih mahal, berambang menjadi lebih mahal, kedelai lebih mahal. Tidak masalah, semahal apapun berapapun juga. Yang penting saudara dapat membelinya. Berikan tepuk tangan, haleluya. Dan bahkan orang yang sudah menaruh harapan pada Tuhan, hidup mengandalkan pada Tuhan, pasti saudara tidak akan lagi hidup dengan kekhawatiran. Daun kehidupanmu tetap hijau, tetap segar. Ada masalah? Ada. Tetapi tidak membuat kita lemah, tidak membuat kita kalah, tidak membuat kita putus asa, tidak membuat kita mengeluh ataupun menggerutu. Tetap bersukacita, daunmu tetap hijau. Tepuk tanganmu bagi Tuhan kita Yesus. Dan hidup dalam kekhawatiran itu sedih, saudara. Seberapa banyak harta kita, tetapi saudara dan saya masih khawatir. Tidur tidak enak, makan tidak enak. Pemandangan seindah apapun yang bisa kita nikmati, kita tidak bisa menikmati. Karena kekhawatiran. Itu merenggut kenikmatan yang sebenarnya bisa kita nikmati. Kemarin pada waktu di Bali, saya diminta sekali oleh hamba Tuhan. Jangan sampai tidak pergi. Kalau beliau ini teleponnya dari Australia. Pergi mas, ingin menginap di villa saya di Ubud. Jadi saya turun di semalam saya ada di sana. Wah, memang indah. Saya ngomong, saya katakan saya bukan tidak mau, karena istri saya itu tidak ada. Kalau saya di Ubud, di villa yang di tengah sawah sendirian, dan yopo. Arep omong-omongan dek. Dan teman saya ini baru saya tanya, dari ibadah pagi saya ditanya sama sekretarinya, Pak jadi tidak nanti malam ini sebentar dulu Yulan, aku mesti cari teman. Kalau aku dikirim ke sana terus sendiri ketemu papi. Karena Bu Suci kan sedang ke Italia, mengikuti satu konferensi dunia untuk ahli forensik dunia. Ya, jadi waktu saya berangkat ke Bali, dia juga berangkat ke sono, jadi tidak ketemu. Sampai hari ini juga ya belum pulang. Saya katakan, ya kalau teman saya baru menemani, mau. Tapi rupanya teman saya ini sudah ditelepon lebih dulu oleh staf gereja.
dan tidak memberitahukan pada saya. Begitu saya berangkat untuk ibadah yang sorenya, ternyata teman saya ini sudah bawa baju tidur, baju ganti. Tapi tidak memberitahu saya karena saya ngomong, ya apa nanti malam? Iya Pak, sudah. Oh, enggak ngomong. Aku enggak bawa baju. Akhirnya berangkat malam-malam setelah ibadah malam. Terus jam 7 berangkat menuju ke Ubud. Saya mampir di toko Indomaret, beli kaos sama celana pendek. Tidak ada celana pendek. Langsung saya tidur. Ya sudah, saya lepas celana pendek. Langsung masuk selimut. Pagi-pagi bangun menghirup udara pagi. Aduh, karena malam masuknya kan malam, nggak tahu ada salah, ada apa, pemanasan nggak tahu. Begitu pagi harinya saya lihat, oh Tuhan, indah. Terima kasih Tuhan, aku tidak melok duit, tapi aku ikut menikmati. Puji Tuhan, lebih bahagia menikmati daripada tidak melok ngurusin. Kalau saya punya, saya mesti maintenance, saya mesti merawat dan sebagainya. Jadi lebih baik saya tidak punya, tapi menikmati. Hidup ini enak kalau kita punya pengertian. Amin. Coba tepuk tangan yang lebih ya bagi Tuhan kita. Hidup kalau sudah kita mengandalkan Tuhan, menaruh harap, itu ada dibuktikan saudara bebas dari kekhawatiran. Jadi kalau sore hari masih ada yang khawatir, ya apakah mungkin bisa bangun ini, apakah bisa anak sekolah, bisa khawatir terus. Itu sebenarnya indikasi hidup kita belum mengandalkan Tuhan. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, pastilah saudara bebas dari kekhawatiran. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Haleluya. Bukan hanya daun hijau, kita tidak takut akan datangnya apa panas dari kehidupan, dan bukan hanya bebas dari kekhawatiran, dijamin dan tidak berhenti berbuah pertama bisa jadi kita makna ketika mengiring Yesus dapat. Tapi lebih dari itu, buah dari kehidupan, hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Usaha kita diberkati, pekerjaan kita diberkati. Itu buah doa kita, buah ibadah kita, buah pengikutan kita kepada Tuhan. Ada hasilnya dan tidak musiman, tetapi bisa dikatakan dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ini yang harus kita pahami. Bagaimana kita bisa menikmati kehidupan yang benar-benar dijanjikan oleh Tuhan. Sekalipun tanda-tanda zaman itu sudah terjadi, di mana-mana ada banyak kesukaran, peperangan, bencana alam, segala sesuatu mahal, kedelai mahal, tempe juga mahal. Saya ketika dengar kemarin kedelai itu dari 7.000 naik 10.300, dan bahkan akan terjadi demo, bahkan demonya bukan hanya karena membuat tempe mengatakan sulit untuk menaikkan harga, jadi tempenya direvisi, potongannya dicipta. Sudah bikin tempe belum. Terus tahunya juga itu tidak dibuat tebal, dibuat tipis dan sebagainya. Masih lumayan mereka membuat tempe. Yang saya cemaskan adalah kalau mereka demo, mogok dan bikin tempe. Waduh, tidak ketemu tempe saya. Ya, tapi ternyata masih ada tempe. Dan tempe Malang itu luar biasa. Tepuk tangan buat tempe Malang. Nah, apa berikutnya buktinya, saudara? Buktinya, penyucian masih terus berlanjut untuk menuju kepada pemurnian. Perhatikan baik-baik. Kita terus dibawa dalam setiap proses itu ada berkatnya. Setiap proses ada pembentukan karakternya, bukan hanya berkat, tetapi karakter. Ini yang terpenting. Jadi dalam saudara mengejar Tuhan, dalam saudara mengejar ibadah, mengikuti ibadah, mindset ini harus berubah. Jangan hanya segera untuk mendapatkan jawaban atas doa, pergumulan untuk segera dijawab, tapi mintalah juga kepada Tuhan. Tuhan, aku minta penyelesaian masalah ini, tetapi aku juga minta supaya ada perubahan karakter. Ini yang penting. Dan melalui firman Tuhan saudara, kita sedang mendengarkan isian Tuhan. Maka kita lihat sekarang di situ menyinggung soal buah. Coba buka dalam Yohanes 15. Terus ada proses, ada pembersihan, ada penyucian. Ya, Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur dan yang benar dan Bapakku lah pokok usahanya. 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, nah, dipotong. Hilang sudah namanya, dipotong. Iya, kalau dipotong disimpan di gudang, dipotong disimpan di kulkas.
Ini dikatakan dengan jelas, ranting itu dibuang dan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah disucikan lagi, diproses lagi, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ini perlu kita sadari, bukan hanya buah yang kehidupan untuk kepentingan kita, kebutuhan kita, tapi buah kehidupan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, prestasi yang lebih baik lagi, reputasi yang lebih baik lagi. Ada prosesnya. Kalau mengerti konsep ini, saudara, apalagi yang melayani, kalau kemudian menghadapi proses dan proses pembersihan, maka itu artinya Tuhan mengharapkan buah kehidupan saudara semakin banyak, semakin lebat. Ayo berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ini yang coba untuk perlu kita renungkan. Sekaligus kita mengalami proses penyucian, pemurnian, dan diuji. Sekaligus kita memantapkan nama kita dipastikan tetap tertulis, tidak diserobot. Coba perhatikan saudara yang namanya administrasi di dunia ini. Ya, kita sudah perhatikan tentang daftar calon pemilih berubah terus. Bahkan ada yang sudah mati masih ditulis, yang hidup dan ditulis. Demikian juga daftar calon yang akan maju dalam legislatif DPR sejumlah 6.000 sekian, padahal yang dipilih cuma 500 sekian. Ada yang protes karena namanya tidak tercantum. Ya. Demikian juga beberapa saat yang lalu jatah daripada ONH, bukan ONH, calon jemaahnya. Mestinya dia calonnya, mestinya dia jatahnya berangkat, tidak bisa berangkat. Namanya tidak ada. Ya, sangat mungkin. Maka kita perhatikan, sekaligus proses penyucian, sekaligus memantapkan nama kita tetap ada dalam kitab kehidupan. Dan kalau sampai ada kesesakan, kesukaran yang sangat besar melanda dunia, saudara terjamin Tuhan Yesus tetap meluputkan saudara. Mari kembali berikan tepuk tangan. Sekarang kita buka dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Untuk lebih memperlengkapi, untuk masuk, disucikan, dimurnikan, dijamin kalau toh ada pencobaan besar melanda dunia, kita tetap terlindungi, kita tetap diluputkan. Ayo kita baca bersama-sama ini, sebab firman Tuhan juga berkata, berbahagialah orang yang membaca, berbahagialah orang yang mendengar. Amin. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Perhatikan 10, 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menanti aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan kita, luar biasa. Artinya apa? Untuk memantapkan nama kita tetap ada di sana, maka Tuhan menghendaki supaya saudara menjadi penurut-penurut Allah, melakukan firman Tuhan dan tekun menantikan Dia. Sehingga saudara yang didapatinya menuruti firman Allah dan tekun menantikan Dia, dijanjikan di situ, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Kalau pencobaan besar atas dunia, itu kemudian juga Tuhan meluputkan kita dalam skala kecil persoalan saudara yang saudara hadapi hari ini. Yang besar saja Tuhan sudah memberikan jaminan, saudara tidak akan terseret, saudara tidak akan menjadi korban pencobaan besar atau kesukaran besar itu. Saya percaya persoalan saudara hari ini pun Tuhan pasti memberikan pertolongan. Mari kembali berikan tepuk tangan. Ini yang coba untuk kita perlu renungkan. Kita harus mengiring Tuhan dalam pengenalan yang benar. Makanya itu saya harapkan saudara juga mendengarkan khotbah doa puasa kemarin.
Yang pertanyaannya saya munculkan, mengapa orang Kristen harus mengalami penderitaan? Bahkan penderitaan badani. Mengapa? Ada maksud. Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan, dari Wahyu pasal 3 ayat 10 ini luar biasa. Atau sedapatnya saudara renungkan dari ayat 8, 9, 10. Bagaimana maksud pencobaan itu sebenarnya ditujukan kepada penduduk dunia. Yang di sana dikatakan hari pencobaan yang akan datang untuk seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dan saudara diluputkan, saudara terlindungi. Oleh karena namamu tercatat di kitab. Oleh karena saudara menjadi penurut Allah. Saudara adalah orang-orang yang tekun menantikan Dia. Saudara yang dikasihi Kristus, makanya saya seringkali melalui mimbar ini berkata, enggak cukup, sudah waktunya kita dewasa. Enggak cukup membekali diri kita, memodali kekristenan kita hanya dengan percaya. Bahkan saya tingkatkan, enggak cukup dengan doa, enggak cukup dengan ibadah, enggak cukup dengan saudara sudah melayani. Yang penting sesudah kita beribadah, kita melayani, di luar sana kita melakukan sekecil apapun firman yang harus kita mengerjakan, kerjakan itu. Ya, saudara, ini yang coba untuk kita perlu pahami dengan baik. Saya sebagai hamba Tuhan merindukan tidak ada seorang pun yang hadir saudara ini yang akan kalah di tengah jalan. Kita semuanya sampai pada garis akhir muncul sebagai pemenang. Berikan kembali tepuk tangan. Haleluya. Kembali saya baca pada ayat yang ke-10, di sana dikatakan bahwa banyak orang yang disucikan, dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu yang akan memahaminya, tetapi orang-orang yang bijaksana akan memahaminya. Saudara disebutkan atau diharapkan sebagai orang yang bijaksana, lawan daripada orang fasik. Saya tambahkan penjelasan siapa itu orang bijaksana. Orang bijaksana itu adalah seperti Maria dan Marta yang tidak sibuk-sibuk, tidak jelas kesibukan, tapi dia sudah bisa menentukan prioritas yang terpenting. Bukan berarti pelayanan Marta nggak dianggap penting, tapi pada saat yang sama ada kegiatan, tetapi pada saat yang sama ada pemberitaan firman Tuhan, maka kita harus mengambil bagian yang terbaik sebagaimana Maria telah mengambilnya. Dengarkan siapa yang disebut dengan bijaksana? Matius 7 ayat 24 dan 25 jelas kita telah sering kali membacanya. Orang yang mendengar firman dan melakukan seperti orang bijaksana. Ya, mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Pencobaan mau sebesar apapun, tetap teguh berdiri. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakan. Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang bijaksana, karena di akhir zaman orang yang bijaksana dengan kriteria sesuai dengan firman Tuhan tadi. Orang yang bijaksana itu akan bercahaya, ayat 3 dalam Daniel 12, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi bukan hanya bijaksana menjadi pelaku firman, ya, bisa mengerti skala prioritas yang terpenting mana, ambil yang Maria. Ada saatnya kita ngambil pelayanan seperti Marta, tapi saat yang bersamaan ada ambil yang terbaik, yaitu Maria mendengarkan firman, lalu melakukannya. Ya, dan ini yang menjadi kriteria bijaksana. Lebih dari itu apa? Bijaksana yang dimaksud kita menjadi terang. Kita bisa membawa banyak orang ke jalan kebenaran. Kita bisa membuat setiap orang berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dan saya percaya inilah yang ditunggu Tuhan. Setiap saudara dan saya dikehendakinya untuk jadi saksi, dikehendakinya untuk menjadi penjala manusia. Mari katakan amin dan berikan tepuk tangan. Ini akhir zaman. Kita tidak bisa bermain-main, harus ada kesungguhan.
Maka tadi pagi ketika saya mengumumkan tentang telah selesainya pembangunan gedung tempat ibadah kita di Gelombang Samudra di Kompleks Angkatan Laut, yang akan memberikan jaminan kelangsungan ibadah dapat terus berlangsung dengan baik. Karena selama ini kalau Gelombang Samudra, gedung yang besar itu dipakai oleh internal daripada Angkatan Laut, maka kami harus keluar. Beberapa saat yang lalu kita kemudian ke Jalan Langsep, gedung apa ini? Jayusman, atau pindah kemana, atau digabung di sini. Tapi dengan selesainya itu, maka tidak perlu lagi keluar, kita tinggal beres. Dan bahkan kita bisa meningkatkan penggunaan gedung yang baru. Tapi apa artinya? Itu memberikan kepada kita tanda Tuhan sedang mendorong kita, Tuhan sedang mengingatkan kita, menyadarkan kita supaya kita lebih sungguh-sungguh di dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari yang setuju dengan saya berikan tepuk tangan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi akan banyak orang yang disucikan. Akan banyak orang, dua kali ya, disucikan sebelum terima Yesus dan disucikan setelah terima Yesus. Supaya berbuah lebih baik. Dan kita kemudian masuk dalam pemurnian. Kalau pertama dituntut buahnya, buahnya mana? Mana buahnya? Apa? Untungnya kamu jadi orang Kristen ke gereja, doa apa untungnya? Dapat. Hidup lebih baik, ya. Bisnis diberkati, jabatan lebih bagus. Ada hasil. Pemurnian bukan bicara lagi prestasi, pemurnian bukan lagi bicara buahnya, tapi bicara pohon. Orangnya yang harus timur. Kita buka dari 1 Petrus 1 ayat 6, 7 dan seterusnya. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Sekali lagi, kalau saudara sedang mendapatkan pencobaan, mendapatkan tantangan, masalah dalam pengiringan saudara pada Tuhan, dalam pelayanan termasuk, itu berarti kita sedang diuji kemurnian iman. Jangan gampang model, jangan gampang putus asa, jangan gampang mundur. Tapi sadari itu cara Tuhan untuk menguji imanmu, murni atau tidak murni. Amin. Selanjutnya, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Diuji dengan api, bukan diuji dengan es krim. Enak yang diuji dengan es krim. Tapi diujinya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Imannya teruji, manusia rohaninya teruji, pengharapannya teruji, kasihnya teruji. Apapun pencobaan yang datang dalam bentuk apapun, oleh sebab apapun, dengan siapapun, oleh karena apapun, Tuhan mengizinkan pencobaan datang untuk kita, untuk memurnikan saudara dan saya. Untuk kita sungguh membuktikan saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, dan yang percaya tepuk tangan panjang bagi Tuhan kita Yesus. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita tidak akan pernah lepas dari apa yang disebut dengan ujian, dengan percobaan, dengan pergumulan, dengan masalah. Tidak pernah lepas. Satu saat kita dituntut reputasi, satu saat dituntut prestasi, satu saat dituntut itu yang disebut dengan buah-buahnya mana. Setelah berbuah, maka kemudian dimurnikan orangnya. Wow, ini perlu kita mengerti. Supaya tidak ada seorang pun di antara kita menjadi lalai. Mungkin saudara berhasil dalam bisnis, berhasil dalam pelayanan. Dan seringkali diperhadapkan antara karisma dan karakter. Dua-duanya dalam perjalanan pelayanan dibutuhkan. Tetapi endingnya, akhirnya yang dinilai hanyalah karakter. Dengar baik-baik. Jangan terlalu mudah goncang, jangan terlalu mudah ambil keputusan dalam situasi di mana sudah dikecewakan, di mana saudara sedang bersinggungan satu dengan yang lain. Jangan. Tuhan sedang menguji kemurnian iman. Maka yang terakhir saudara, setelah disucikan, dimurnikan, terus dimurnikan, ada berbagai aspek
ada berbagai bidang dalam kehidupan kita, dimurnikan iman kita, motivasi kita, ya, dan bahkan komitmen kita, integritas kita dimurnikan. Bagian akhir setelah itu semuanya, saudara menjadi orang-orang yang siap diuji. Amin. Dan saya percaya, kalau proses ini berlangsung dengan baik, saudara rela hati merendahkan diri untuk dibentuk oleh Tuhan, saudara pasti bukan hanya sekedar lulus ujian, hasilnya adalah summa cum laude. Tuhan memberikan puji-pujian yang luar biasa. Dengan cara apa di bagian yang terakhir? Pengujian itu berarti saudara lolos. Ingat, lulus dari gandum dan ilalang. Saudara adalah gandum yang tetap dituntut untuk tumbuh dan berbuah di antara ilalang yang ada. Masa nggak bisa kerja, Pak? Teman saya brengsek semua. Coba saya tok yang baik. Pak, saya nggak cocok di sini. Atmosfernya nggak enak. Banyak roh jahat. Kita sering kali mengkritik saya. Yuk kritik. Bukankah roh Tuhan dan roh Allah lebih besar daripada roh dunia? Amin. Tuhan tetap tuntut saudara hidup di tengah-tengah ilalang. Saudara dituntut tetap berbuah. Di sana dikatakan apa dalam ayat 10? Banyak orang akan disucikan, dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Kita akan memahami apa maksud Tuhan menempatkan kita di kota Malang, di tengah dunia. Bukankah firman Tuhan mengatakan juga, aku mengutus engkau seperti seekor domba di tengah serigala. Ini yang mesti kita ngerti. Karena firman Tuhan berbicara di bagian lain. Yang jahat di akhir zaman, yang jahat semakin jahat, yang fasik semakin jahat. Fasik. Tapi saudara yang sudah dibenarkan, semakin benar dan semakin kinclong, bercahaya seperti cakrawala. Berikan sorak-sorak tepuk tangan. Saya percaya inilah kerinduan Tuhan untuk membawa kita benar-benar sampai pada kesudahan. Dan itu pun di dalamnya mengandung janji. Sepanjang kita adalah orang-orang yang memiliki nama yang dicatat di dalam kitab kehidupan, Tuhan tidak akan pernah melupakan saudara. Seberapa apapun pergumulan yang saudara hadapi, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saudara tidak akan pernah dibiarkannya terus menderita, terus menangis. Tuhan ada saat di mana akan bangkit untuk menyayangi kita. Amin. Maka teguhkan saja, kuatkan saja hati. Asal saudara tekun untuk menantikan pertolongan Tuhan, sudah berubah orientasi kehidupan, sejak menjadi percaya kepada Tuhan, kita hidup mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, hidup akan nikmat dan luar biasa. Ayo yang percaya mendapat sesuatu sore hari ini, berikan sekali lagi tepuk tangan saudara bagi Tuhan. Jadilah menjadi orang-orang yang diluputkan dari segala bencana. Bencana terjadi, bencana boleh terjadi, tapi saudara adalah orang yang saudara dapat sesuatu saudara. Mari kita bertumbuh mengenal Tuhan dan menjadi orang-orang yang berhasil keluar dari segala kesulitan.